komposisi fungsi itu sendiri adalah penggabungan dari suatu operasi dua jenis fungsi, misal fx dan juga gx, sehingga mampu menghasilkan suatu fungsi baru. Contohnya, ada 3 himpunan, yaitu x, ini himpunan x, ini himpunan y, dan ini himpunan z. Misal anggota himpunan X adalah A, anggota himpunan Y adalah B, dan anggota himpunan Z adalah C. Nah, dari himpunan X kita akan pasangkan ke himpunan Y. Misal seperti ini, maka akan terbentuk suatu fungsi, yaitu fungsi fx. Nah, kalau komposisi fungsi tidak akan berhenti di fx saja. Lalu, dari himpunan Y kita akan pasangkan ke himpunan Z. Dari B kita pasangkan ke C. Maka akan terbentuk fungsi baru, yaitu gx. Nah, ini salah satu komposisi fungsi. Jadi kita menggabungkan dari suatu operasi dua jenis fungsi sehingga mampu menghasilkan suatu fungsi baru. Nah, lalu fungsi apa yang memetakan dari himpunan X ke himpunan Z, yaitu dari A lalu ke C. Nah, itu melalui fungsi fx dan fungsi gx. Nah, fungsi yang terbentuk adalah g bundaran fx. Ini bulatan ini disebut bundaran ataupun komposisi. Jadi g bundaran f ataupun g komposisi f. Nah, g bundaran fx ini sama saja fungsi g dengan domain fx. Nah, berarti jika ada suatu fungsi, maka x-nya itu kita ganti dengan fungsi fx. Nah, agar lebih mudah dipahami, maka kita langsung masuk ke soalnya saja. Nah, contohnya diketahui himpunan F memiliki anggota 1,3, 2,4, 3,5, dan 4,6. Lalu himpunan G memiliki anggota 3,0, 4,1, 5,2. Di sini sudah terbentuk pasangan ya. Yang pasti yang bagian depan dari koma adalah domain dan di bagian belakangnya yaitu range. Berarti kita ketahui domain fungsi f adalah, kita lihat yang di bagian depan saja, 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Dan range fungsi f yaitu 3, 4, 5, 6. Kita ambil yang ada di belakang koma. Berarti fungsi f sendiri terbentuk seperti ini. Di domain yang di sini 1, 2, 3, 4. Dan di sebelah kanannya range-nya 3, 4, 5, 6. 1 kita pasangkan dengan 3 sesuai dengan soalnya ya. 2 kita pasangkan dengan 4. 3 kita pasangkan dengan 5. Dan 4 kita pasangkan dengan 6. Jadi terbentuk seperti ini. Lalu untuk yang G, domain G yaitu yang bagian depan 3, 4, dan 5. 3, 4, 5. Dan range fungsi G yaitu 0, 1, 2. 0, 1, 2. Nah, maka akan terbentuk seperti yang tadi kita gambar. 3, 4, 5 domainnya dan range-nya 0, 1, 2. Nah, kita ketahui 3 dipasangkan dengan 0, 4 dipasangkan dengan 1, dan 5 kita pasangkan dengan 2. Nah, dari sini kita mencari G bundaran F X dan F bundaran G X. Gimana mencarinya? Kita hitung sama-sama. Nah, soalnya seperti ini kan. Kita mencari G bundaran Fx. Nah, G bundaran Fx ini sama saja fungsi G
X-nya kita ganti dengan fungsi fx. Nah, berarti yang paling kiri kita letakkan di luar menjadi fungsinya, dan yang di paling kanan kita gabungkan dengan X-nya menjadi domain. Berarti kalau f bundaran Gx sama aja, ya fungsi f, domainnya kita ganti Gx. Misal kalau ada lagi L bundaran K X, ya sama saja fungsi L dengan domain fungsi K. Nah, seperti ini. Berarti kita tadi soal yang pertama, kita mencari G bundaran fx. G bundaran fx sama saja fungsi G dengan domain fx. Untuk domainnya kita letakkan di awal, yaitu di paling kiri himpunannya. Karena ini domainnya fx, maka yang kita letakkan di depan adalah fx-nya. Nah, himpunan f kan tadi ini, fungsi dari f. Nah, kita gambar seperti yang tadi. Karena domainnya adalah fx, kita akan menggambar fungsi fx terlebih dahulu, yaitu fungsi fx seperti ini. Kita gambar lagi. Jadi, domainnya kita gambar terlebih dahulu. 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 6. Seperti ini tadi. Lalu setelah itu kita pasangkan ke himpunan lainnya yang ada di fungsi G tadi ini. Yang ada di fungsi G. Nah, jadi secara logika seperti yang tadi ini pasti berkedudukan menjadi domain. Lalu pindah ke sini menjadi range. Lalu B ini juga bisa menjadi domain dari Gx. Maka kita akan pindah ke sini menjadi range-nya. Maka dari itu, di sini himpunan paling kiri itu adalah domain fungsi f. Dan ini adalah range fungsi f. Tetapi selain range fungsi f, ini juga termasuk domain dari fungsi g. Jadi, yang di bagian tengah ini adalah range fungsi f, irisan dari domain fungsi g. Nah, domain fungsi g tadi adanya 3, 4, 5. Nah, di sini ada kan 3, 4, 5. Nah, 3 pasangannya dengan 0, 1, dan 2. Nah, kita masukkan di sini. 3 pasangkan dengan 0. 4 dipasangkan dengan 1. 5 dipasangkan dengan 2. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Jadi, himpunan yang paling kanan ini adalah range fungsi G. Nah, berarti G bundaran fx sama saja terbentuknya 0, 1, dan 2. Lalu sekarang kita kerjakan soal yang kedua, yaitu f bundaran Gx. Ini sama saja dengan fungsi f dengan domain fungsi Gx atau fungsi G. Nah, seperti yang saya bilang tadi, domainnya kita gambar lebih awal. Jadi domainnya adalah Gx, maka kita gambar fungsi Gx terlebih dahulu. Jadi, seperti yang tadi ya. Ini. Maka lalu kita pasangkan lagi dengan range fungsi f. Bentuknya hampir sama seperti tadi, tapi karena ini domainnya adalah G, maka dari awal kalau ini tadi domain f, berarti di sini domain G. Kalau di sini range fungsi f, di sini range fungsi G, irisan domain f. Dan di sini berarti range fungsi f. Nah, range fungsi f sendiri adalah 3, 4, 5, 6. Nah, kita tuliskan 3, 4, 5, 6. Nah, tapi di sini posisi domainnya adalah domain fungsi f-nya. Nah, domain fungsi f adanya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini hanya ada 1 dan 2, jadi yang kita pakai ada 1 dan 2 saja, yaitu 1 berpasangan dengan 3, 1 berpasangan dengan 3, dan 2 dipasangkan dengan 4.
berpasangan dengan 4. Nah, maka terbentuk hanya yang berpasangan adalah 3 dan 4. Jadi, F bundaran GX sama dengan 3 dan 4. Nah, seperti ini pemahamannya dari terbentuknya fungsi F bundaran G dan G bundaran F. Nah, seperti ini bentuk gambarnya, himpunannya. Nah, kita akan masuk ke contoh soal yang biasanya akan keluar. Nah, contoh soal yang pertama, misal diketahui fx sama dengan 2x min 7 dan gx diketahui sama dengan x plus 1. Nah, di sini pertanyaannya adalah kita suruh mencari f bundaran gx dan g bundaran fx. Nah, gimana caranya? Kita coba satu-satu. Yang pertama, f bundaran gx. Seperti yang saya bilang tadi, ya. Yang paling kiri kita jadikan fungsinya, dan yang paling kanan kita jadikan domain dari fungsi yang paling kiri tadi. Jadi G kita gabungkan dengan X, jadi F GX. Dari sini kita ketahui fungsi F dengan domain GX. Nah, ini sama saja caranya seperti kita mencari F1, F2, F3, F4, dan F5. Nah, kalau kita cari F1, maka seluruh X yang ada di fungsi F kita ganti menjadi 1. Jadi kayak 2 kali 1 dikurangi 7. Lalu kalau F2, 2 kali 2 kurangi 7. Kalau F3 ya 2 kali 3 kurangi 7. Berarti kalau F GX sama saja F. Nah, F dengan X kita ganti menjadi X plus 1. Maka 2 dikali X nya kita ganti menjadi X plus 1. X plus 1 dikurangi 7. Nah, 2 kali X, 2X, tambah 2 kali 1, 2, dikurangi 7. Maka akan terbentuk 2X min 5. Nah, sehingga F bundaran GX adalah 2X min 5. Nah, gimana untuk G bundaran Fx? Kita coba G bundaran Fx. Nah, yang paling kiri kita jadikan fungsinya, dan yang paling kanan kita jadikan domainnya fx. Maka seluruh x yang ada di dalam fungsi G kita ganti menjadi fx, yaitu 2x min 7. Berarti sama aja fx nya berapa? 2x min 7, berarti seluruh x nya yang ada di fungsi gx kita ganti dengan 2x min 7. Jadi kan ini x plus 1, jadi kita ganti menjadi 2x min 7 plus 1, sehingga 2x min 6. Maka G bundaran fx adalah 2x min 6. Nah, gampang kan? Nah, ini tipe soal yang pertama. Kalau tipe soal yang kedua, gimana kalau yang diketahui adalah bundarannya? Contohnya, diketahui f bundaran G x sama dengan 2x min 5. Nah, kita ambil dari soal yang pertama aja untuk sebagai pembuktian nanti hasilnya benar apa tidak. Nah, dan diketahui fx adalah 2x min 7. Nah, berapa gx-nya? Nah, kita harus merombak dari bulatannya atau komposisinya ini. Diketahui kan f bulatan gx adalah 2x min 5. Nah, f bulatan gx yaitu f fungsi f dengan domain fungsi gx. Nah, seperti yang tadi, karena bentuknya fungsi f dengan x-nya gx, jadi seluruh x yang ada di fungsi f kita ganti dengan gx. Misal seperti ini kan, fungsi f-nya sudah diketahui 2x min 7. Nah, 2 dikali x-nya kita ganti dengan gx. 2 kali gx dikurangi 7 sama dengan 2x min 5. Lalu 2 kali gx ya 2gx. Nah, 2x min 5, dan ini beda ruas ya, 7-nya jadi plus. Maka 2gx sama dengan 2x plus 2.
Lalu agar menjadi GX saja, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 2. Bagi dengan 2, maka GX sama dengan 2X plus 2 dibagi 2. 2X plus 2 dibagi 2 yaitu X plus 1. Berarti terbukti ya sama. GX-nya X plus 1. Nah, gimana kalau yang diketahui bukan fx-nya, malah gx-nya? Nah, pakai contoh soal yang tadi yaitu f bundaran gx adalah 2x min 5 dan gx-nya yang diketahui adalah x plus 1. Nah, berapakah fx-nya? Nah, kita rombak lagi dari komposisi fungsinya. F bulatan Gx adalah 2x min 5, sama saja ini kan fungsi F dengan domain Gx sama dengan 2x min 5. Nah, sama saja kan Gx itu kan x plus 1 sama dengan 2x min 5. Nah, kita harus mencari fx-nya. Ini seperti pembahasan dari video sebelumnya, yaitu kita misalkan yang di dalam kurung ini adalah y, maka y sama dengan x plus 1, kita akan mencari fy-nya, sehingga x-nya kita akan ganti menjadi y ya. Nah, kita menjadikan ini x sama dengan, jadi plus 1 kita pindahkan ruas menjadi y min 1 sama dengan x. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan, x-nya kita ganti menjadi y min 1. Jadi fy sama dengan 2 kali y min 1 min 5 dikali 2y min 2 min 5, terbentuklah 2y min 7. Nah, untuk menjadi fx kita ganti saja variabelnya dari y menjadi x, jadi 2x min 7. Nah, samakan ya. Nah, berarti caranya hanya seperti itu, semoga bisa dipahami.